Kemudian Ustaz, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ketika kita mempelajari kaidah-kaidah fikih, nah, ada ilmu yang beriringan dengan adanya kaidah-kaidah fikih ini, ya adalah ilmu usul fikih. Iya. Lalu apa perbedaan di antara kedua dari dua cabang ilmu ini, antara kaidah-kaidah fikih dengan ilmu usul fikih? Iya, kalau ditanya apa perbedaan usul fikih sama kaidah fikih, itu ada sisi kesamaan, ada sisi perbedaan. Kalau sisi kesamaannya sama-sama pondasinya fikih. Sama-sama pondasinya fikih. Fikih itu punya dua pondasi, punya usul dan punya qawaid. Nah, dari sini sisi kesamaan antara usul sama qawaid itu sama-sama pondasi untuk fikih. Paham ya? Sama-sama pondasi untuk fikih. Jadi kalau fikih eh, butuh usul ya, dan butuh qawaid ya. Jadi sama-sama pondasinya fikih adalah dua ilmu ini, usul dan qawaid fikih ya. Dua ini ya kalau kita katakan dua bersaudara yang saling menguatkan di ilmu fikih. Dua bersaudara yang saling menguatkan di ilmu fikih. Ibaratkan Kak, kalau kita makanan itu apa ya? Nggak ada ini pasti ada ini, itu apa kira-kira ya? Itu selalu berdampingan. Iya, apa itu namanya? Ada makanan apa yang selalu sambal sama apa? Otot. Iya. Ada nasi, ada lauk. Oh gitu ya. Kalau makan otot nggak ada sambalnya nggak enak gitu ya. Ya, Nah, biasa otot itu apa gandengannya apa ya? Gandengannya sambal oke lah. Terus apa satunya lagi itu? minum. Minum ngopi ya. Kayak gitulah. Jadi fikih itu masya Allah ada dua yang pendukungnya. Dan ini saling saling menguatkan, saling menguatkan. Nah, kalau ditanya apa sih perbedaannya usul sama kaidah fikih itu apa sih? Sebenarnya ini banyak, dan yang paling bagus menerangkan perbedaannya dan kayaknya pertama kali yang menerangkan perbedaan usul sama kaidah itu Imam Qarafi dalam kitab Al-Furuq. Imam Qarafi dalam kitab Al-Furuq ini yang saya tahu, beliau kayaknya pertama kali yang menerangkan perbedaan antara apa qawaid sama usul. Jadi kalau usul fikih itu lebih dulu daripada furu'. Jadi usul fikih itu kan nggak melihat furu', nggak melihat furu'. Jadi dia muncul lebih dulu daripada furu'. Kalau kaidah fikih ya nggak bisa. Kaidah fikih itu harus ada furu' dulu. Karena kaidah fikih itu gini, qadhiyah kulliyah dan tariju tahtaha ajza'uha. Jadi munculnya qawaid ini kan setelah ada furu-furu. Nah, furu-furu ini dilihat, kemudian setelah dilihat semuanya, oh ternyata sekian banyak masalah ini di furu ini, dicetuskanlah sebuah kaidah. Berarti kesimpulannya kaidah itu akan ada setelah ada furu. Betul ya? Jadi furu dulu ada, baru muncul kaidah. Kalau usul fikih enggak. Usul fikih itu berdiri sendiri tanpa furu. Itu bedanya. Jadi kalau usul fikih itu lebih dulu daripada furu. Tapi kalau qawaid fikih ya itu adanya qawaid itu setelah adanya furu. Cabang-cabang, satuan masalah. Dong ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau usul fikih mengeluarkan hukum itu butuh dalil. Jadi dia nggak bisa mendatangkan hukum kecuali harus perantara dalil. Contoh, di usul fikih ada namanya kaidah ijmali, karena usul fikih itu kan membahas tiga. Usul apa? Para usulin mengatakan tiga, tapi saya tambahin empatnya. Jadi madah tema usul fikih itu empat sebenarnya. Hukum, kaidah ijmaliyah, cara
menerapkan kaidah ke hukum. Yang keempat, siapa yang berat menerapkan, kan gitu. Walaupun ahli usul nyebutin 3, tapi saya dapatkan dari banyak buku itu sebenarnya temanya itu 4. Nah, saya ambil kaidah ijmaliyah, kaidah umum ya. Al aslu fil amri yufidul wujub. Asal perintah itu berfaedah wajib. Kan belum bisa diterapkan hukum. Ya kan? Nah, ketika kita mau terapkan hukum, wajibnya sholat. Dari mana caranya? Dari dalil. Dari dalil. Dalil dulu kita ambil, aqimus sholah. Nah, baru kita terapkan kaidah ini bahwasanya sholat itu berfaedah wajib. Dari mana? Dari dalil yang Dari kita dapat. dari dalil kita dapat, dan kita penerapannya kaidah usul. Al aslu fil amri yufidul wujub. Asal perintah itu berfaedah wajib. Dari mana? Aqimu. Aqimu kan fi'il amr tuh. Nah, fi aqimu, tunaikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Berarti ini perintah, kita ambil, jebret, ya kan? Nah, gimana cara ngambilnya? Praktek kaidah usul. Kaidah usul ini untuk menerapkan wajibnya sholat gak bisa. Harus satu alat lagi kita ambil. Apa alatnya? Adalah dalil. Betul ya? Jadi komponen HP gitu kan, contohnya ini HP. HP, setelah ada HP, sinyal ada, butuh duit, kartu nih, kartu. 3 ini komponen harus bisa, harus jalan. Nah, di sini ada komponen hukum, ada komponen kaidah, ada komponen dalil. Kaidah ini nggak akan bisa ke hukum tanpa ada dalil. Nggak fungsi dia kalau nggak ada dalil. Maka dia ke dalil dulu, praktek di situ, baru ada natijah hasil berupa hukum. Mudah ya? Kalau kaidah fikih nggak perlu gitu. Dia fardun, cabang atau satu masalah, dan dia itu di bawah kaidah, langsung bisa dihukumi. Contoh, rokok hukumnya apa? Haram. Contohnya kan, mana kaidahnya? Nah, walaupun itu lafadznya ada kan dibikin kaidah. Jadi kita nggak perlu apa? Butuh komponen yang kedua, nggak perlu. Jadi kita bisa langsung hukumi ini nggak boleh, kaidahnya ini. Contoh lagi kaidahnya. Baik, aku punya hutang sama antum. 10 juta. Lalu aku ngasih hadiah ke antum 10 juta. Niat saya hadiah loh ya. Tak sampaikan ke antum, ini hadiah untuk antum. Utangku masih ada nggak sama antum? Padahal aku udah ngasih hadiah 10 juta. Nah, kok bisa saya masih punya hutang? Karena kita punya apa? Al-umur fi maqasidiha. Perkara sesuai dengan niat. Langsung Anda bisa hukumi. Anda langsung bisa hukumi masih ada hutangnya. Nggak perlu dalil lagi, komponen ketiga nggak perlu. Dengan kaidah ini tetap Anda punya hutang. Kenapa? Karena al-umur fi maqasidiha. Niatnya antum kan nggak bayar hutang, ngasih hadiah nang aku. Dong apa? Nah, itu dan masih banyak lah, itu aja cukup insya Allah. Jadi sangat luar biasa saja. Udah sampai setengah. Ketika kita betul-betul akan memahami ilmu ini, akan banyak faedahnya kan kita. Iya, insya Allah. Jadi ya pentingnya di madrasah fikih, madrasah qawaid fikih yang kita akan sampaikan ini, ya ini penting dulu. Jadi kita harus paham sebelum kita masuk ini kan kaidahnya kan ada 16 poin sebelum kita masuk ke tema. Di antara sebelum kita masuk ke sebuah tema, kita harus paham dulu buahnya apa sih? Apa sih pentingnya belajar qawaid itu apa sih ya? Ketika Anda paham buah hasil daripada itu, ya kita akan maksimalkan semangat untuk meraih sesuai dengan pahamnya antum betapa besar buah tadi. Kita itu cari uang loh. Karena tahu uang itu penting banget dalam kehidupan kita, toh. Kita itu perjuangkan siang dan malam untuk mencari uang kan. Sebesar perjuangan kamu, sebesar itu pula karena Anda paham pentingnya uang. Nah, kita akan ditantang ini, sebesar berapakah semangat kamu belajar qawaid,
sebesar itu pola pahamnya kamu terhadap qawaid. Semakin antum paham betapa pentingnya qawaid, semakin juga akan berjuang untuk memahami qawaid dengan bagus. Maka kita cukupkan Ustaz ya. Insyaallah. Karena ini sudah terlalu banyak, Masya Allah. Maka demikianlah para peserta dan para pemirsa obrolan kita pada kali ini yang kita menyinggung secara keumuman, karena secara detailnya akan dibahas di dalam pelajaran yang akan berlangsung bismillah insyaallah. Ini secara keumuman bagaimana kaidah dan menerapkan kaidah fikih itu di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Maka kita cukupkan pertemuan kali ini. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.